Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala rasulillahi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mana memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat jasmani dan rohani saat ini. Selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hanturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui umatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat DKTV yang dirahmati Allah, musibah dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Musibah itu berupa kehilangan harta benda, kehilangan orang tercinta, bahkan difitnah orang lain. Itu adalah salah satu musibah yang sering terjadi di kalangan hidup kita. Dan bagaimana kita menyikapinya? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bisa dilihat dari surat tersebut. Ketika kita menjalani semua musibah yang sering terjadi di kalangan hidup kita dan kita menjalaninya dengan sabar, insya Allah akan selalu bersama kita dan Allah akan memudahkan semua musibah ataupun rintangan yang sedang kita jalani. Sahabat DKTV yang dirahmati Allah, musibah itu sering dialami oleh manusia di dunia ini, dan itu adalah salah satu rintangan manusia di dunia ini. Tidak ada musibah di dunia ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sehelai daun yang runtuh dari pohonnya pun Allah mengetahui, karena Allah mempunyai sifat mengetahui. Sabar secara bahasa artinya al-habsu, yang artinya menahan diri, sedangkan secara istilah adalah menahan diri dari 3 perkara. Yang pertama, ketaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama kita. Umat manusia, khususnya umat muslim yang ada di dunia ini, diwajibkan untuk sholat. Dan ketika kita sekali saja tidak melakukan yang namanya sholat, sama saja kita meruntuhkan agama kita. Karena sholat adalah tiang agama kita. Ibaratkan seperti rumah dan tiang. Dan ketika kita untuk berlindung dari panas dan hujan, kita akan berlindung di bawah rumah. Dan ketika kita tidak menjalankan sholat, sama saja kita merobohkan rumah kita sendiri. Dan kita tidak ada untuk tempat berlindung lagi. Sahabat DKTV yang dirahmati Allah, contoh yang kedua adalah puasa. Kenapa manusia yang ada di dunia ini dianjurkan dan diwajibkan, khususnya umat muslim yang ada di dunia ini, untuk berpuasa? Karena berpuasa adalah melawan hawa nafsu. Makanya dari sekarang di dunia ini kita diwajibkan untuk berpuasa adalah supaya di zaman akhir nanti kita tidak terikut yang namanya sosok Dajjal. Karena Dajjal itu sangatlah kuat. Dia bisa merayu, bahkan mengikuti ajaran. Dan berpuasa adalah menghilangkan dosa-dosa kita dari belakangan hari untuk ke depan hari. Makanya kita dianjurkan untuk berpuasa. Contoh yang ketiga adalah dakwah.
Kenapa kita diwajibkan dakwah, khususnya pemuda-pemudi yang ada di Indonesia ini, bahkan di dunia ini? Karena 2025, 2026, bahkan sampai 2030, kitalah yang akan melanjutkan penerus bangsa. Sahabat DK TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.